You've had enough of the race and I sleep. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough of the race and I sleep. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough. Miris, status cadangan abadi Persib dicoret. Kasihan betul Erianto, status cadangan abadi Persib tercoret dikarenakan belum merasakan bermain di Liga 1 2023/2024. Sejak didatangkan Persib musim 2022/2023, Erianto belum merasakan bermain di Liga 1 2023/2024. Padahal Erianto sudah lakukan banyak hal agar mampu bersaing di tim utama Persib Bandung. Mulai berlatih keras hingga Erianto mengganti nomor punggung dari 3 ke 20 musim ini Liga 1 2023/2024. Di awal musim, Erianto sudah memikirkan matang saat dia mengganti nomor punggung dari 3 ke 20. Pemain cadangan abadi Persib ini memiliki harapan agar pergantian nomor punggung bisa diiringi peningkatan performanya di Persib. Erianto berharap saat dia menggunakan nomor punggung 20 bisa memberikan tambahan motivasi agar bisa bekerja lebih keras. Ingin mencoba tampil beda saja dengan nomor 20. Karena hampir 3 tahun saya menggunakan nomor punggung 3, kata Erianto, Selasa tanggal 10 Oktober tahun 2023 dilansir dari laman resmi Persib. Erianto berharap musim keduanya bersama Persib bisa mendapatkan menit bermain di Liga 1 2023/2024. Pada musim lalu, pada musim Liga 1 2022/2023, Erianto tidak mendapatkan kesempatan bermain sama sekali. Semoga dengan nomor baru saya bisa lebih berkembang dan semangat lagi di Persib, ujar Erianto. Namun hingga pekan ke-15 Persib, Erianto belum juga merasakan 1 menit pun bermain. Sehingga kans Erianto meninggalkan Persib Bandung terbuka lebar. Erianto kabarnya akan hengkang ke klub lain, untuk mendapatkan menit bermain. Bobotoh juga mengaku kasihan dengan Erianto. Mereka menuntut kepada pelatih Persib Bojan Hodak agar memainkan Erianto. Berikut ini tuntutan Bobotoh kepada pelatih Persib Bojan Hodak. Erianto paenken karunya, kata Bobotoh di kolom komentar Persib TV. Kasih kesempatan Erianto main, ujar Viking Bandung. Sebebarnya Erianto memiliki sejarah panjang dalam bursa transfer. Bahkan, data transfer Erianto mencapai angka fantastis, yakni 1,74 miliar rupiah, antara tahun 2018 hingga 2021. Erianto mencatatkan harga pasaran tertinggi pada tanggal 31 Mei tahun 2017, mencapai 1,74 miliar rupiah. Selama karirnya, Erianto pernah membela beberapa klub di Indonesia. Pada tanggal 1 Januari tahun 2016, ia berpindah dari Persib Junior ke PSIR Rembang tanpa biaya transfer. Kemudian, pada tanggal 1 Januari tahun 2017, Erianto bergabung dengan Madura United. Pada tahun berikutnya, tepatnya pada tanggal 1 Januari tahun 2018, Erianto berpindah dari Madura United ke PSPS Pekanbaru dengan estimasi harga tertinggi mencapai 1,74 miliar rupiah. Tahun selanjutnya, ia pindah ke Persiraja dari PSPS Riau dengan harga yang sama seperti tahun sebelumnya. Setelah itu, Erianto pindah ke Persis Solo dengan nilai pasar yang tetap sama. Namun, ia hanya bertahan selama 1 tahun di Persis Solo sebelum dipinjamkan ke Persiraja. Meskipun nilai pasarannya mengalami penurunan ketika pindah ke Persiraja, ia kemudian kembali ke Persis Solo pada tanggal 1 April tahun 2022 dengan nilai pasar yang sama seperti tahun sebelumnya. Pada tanggal 25 April tahun 2022,
Erianto bergabung dengan Persib dengan status bebas transfer. Tuntutan Bobotoh terkabulkan, Bojan Hodak minta Persib perpanjang kontrak David da Silva di bursa transfer. Tuntutan Bobotoh agar David da Silva diperpanjang Persib mendapatkan titik terang. Dalam bursa transfer Liga 1 2023 per 2024 musim ini rencananya pelatih Persib Bojan Hodak minta Persib perpanjang kontrak David da Silva. Memang sebelumnya ada tuntutan Bobotoh usai Persib kalahkan Persebaya soal nasib 5 pemain Persib yang diharapkan mendapatkan perpanjangan kontrak di Persib Bandung. Adapun 5 nama yang diusulkan Bobotoh agar mendapatkan perpanjangan kontrak usai laga Persib melawan Persebaya yaitu David da Silva, Ciro Alves, Mark Klok, Nick Kuiper, dan Teja Paku Alam. Sebelumnya, Bobotoh juga telah bersuara agar pemain asing Persib asal Gabon, Levi Madinda dipermanenkan dari Persib. Saat ini kontrak peminjaman Levi Madinda di Persib akan berakhir Desember tahun 2023. Levi Madinda dipinjam Persib dari Johor Darul Ta'zim, klub Liga Malaysia dengan durasi setengah musim. Namun karena permainan Levi Madinda terus membaik, bahkan membawa Persib naik ke papan atas klasemen Liga 1 2023 per 2024, Bobotoh meminta Persib untuk mempermanenkan Levi Madinda di bursa transfer Liga 1 2023 per 2024. Bursa transfer Liga 1 2023 per 2024 akan dimulai awal November tahun 2023. Sampai saat ini belum ada informasi apakah nasib Levi Madinda di Persib akan diperpanjang atau tidak. Terlebih, saat ini muncul kabar bahwa playmaker Persib Tirone Del Pino sudah sembuh dari cedera. Sangat memungkinkan Tirone Del Pino gabung lagi Persib menggantikan Levi Madinda karena disebut-sebut masih terikat kontrak dengan Persib. Namun yang paling menarik setelah Persib kalahkan Persebaya 3-2 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu tanggal 7 Oktober tahun 2023 adalah soal tuntutan Bobotoh terkabul soal masa depan David da Silva di Persib. Pelatih Persib Bojan Hodak minta Persib perpanjang kontrak David da Silva untuk musim depan. Tim pelatih Persib saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi bursa transfer tengah musim Liga 1 2023 per 2024. Tim pelatih sedang mengatur untuk bursa transfer. Ada opsi memang sedang mengajukan perpanjangan kontrak tentang DDS atau David da Silva ke manajemen, ujar tim pelatih. Soal durasi kontrak perpanjangan David da Silva, memperkirakan sekitar 1 musim lagi. DDS kemungkinan ingin mempunyai satu prestasi atau sejarah di Persib, setelah itu mungkin ingin menjadi pemain baru lagi di satu klub lain, ujarnya. David da Silva sangat wajar mendapatkan kontrak baru di Persib Bandung karena dia saat ini menjadi andalan lini serang Persib Bandung. Sampai pekan ke-15 Liga 1 2023 per 2024, David da Silva telah mencetak 10 gol untuk Persib Bandung. Dengan raihan gol tersebut membuat David da Silva menjadi top skor Persib untuk sementara di atas Ciro Alves. Sedangkan Ciro Alves bersama Persib musim Liga 1 2023 per 2024 sudah mencetak 6 gol dan menjadi pencetak gol kedua terbanyak di Persib saat ini. Adapun dalam daftar pencetak gol terbanyak di Liga 1 2023 per 2024, David da Silva berada di posisi kedua di bawah Gustavo Almeida, striker Arema FC yang telah mencetak 11 gol. Terbaru, David da Silva mencetak 2 gol ke gawang Persebaya dalam laga di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu tanggal 7 Oktober tahun 2023. Ajak gabung ke Persib, Mark Klok bongkar Wiljan Pluim sudah dapat klub baru. Gelandang Timnas Indonesia, Mark Klok, secara terbuka mengajak Wiljan Pluim bergabung ke Persib Bandung. Kendati demikian, berdasarkan penuturan Mark Klok, Wiljan Pluim sudah mendapatkan pelabuhan barunya, yang dalam waktu dekat kata Mark Klok akan segera diumumkan. Kini Wiljan Pluim tengah berstatus tanpa klub usai dipecat PSM Makassar.
Dilansir dari Transfermarkt, Wiljan Pluim berseragam PSM Makassar sejak Agustus tahun 2016. Selama memperkuat PSM, pemain asal Belanda itu mencatatkan 178 penampilan. Dengan perolehan 47 poin dan 51 assist, di PSM, Wiljan Pluim mampu mempersembahkan 2 gelar juara, yakni Piala Indonesia 2019 dan Liga 1 2022/2023. "Saya bilang ayo ke Persib," kata Mark Klok sambil tertawa saat ditemui seusai liburan di Bali, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Dia, Wiljan Pluim, sudah punya klub, mungkin besok atau malam ini akan diumumkan. "Lihat saja nanti, sabar," sambung mantan pemain Persija itu. PSM baru saja mengumumkan melepas Wiljan Pluim, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Tidak lama berselang Wiljan Pluim resmi berseragam Borneo FC, untuk Liga 1 2023/2024 di putaran kedua. PSM menyampaikan terima kasih atas dedikasi yang diberikan pemain berusia 34 tahun itu. "Saat itu pun telah tiba, cepat atau lambat dalam perjumpaan. Pasti akan ada perpisahan," tulis PSM. Setelah melalui proses diskusi panjang, PSM Makassar dan Pluim akhirnya bersepakat untuk mengakhiri kerjasama yang telah terjalin lebih dari 7 tahun lamanya. Atas nama keluarga besar, PSM Makassar mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pluim atas segala kontribusi, kesetiaan, dan kebersamaan yang telah ia berikan selama 7 tahun 2 bulan. Wiljan Pluim telah membela PSM Makassar sejak tahun 2016 dan melewati banyak momen pasang surut bersama tim ayam jantan dari timur, sambung PSM. Bagi PSM, perjalanan Wiljan Pluim akan selalu dikenang. Hal ini pun menasbihkannya menjadi pemain asing paling lama yang membela satu klub dalam kompetisi Liga Indonesia hingga saat ini, kata PSM. "Momen suka dan duka sang kapten akan selalu terkenang dan tak tergantikan. Terima kasih, Wiljan, Teta, Pluim, thanks Captain. Thanks the Maestro, thanks Plumu," tutupnya. Ciro Alvis nilai Persib main luar biasa ketika bungkam Persebaya di GBT. Persib Bandung tampil luar biasa ketika berhadapan dengan Persebaya Surabaya pada pekan ke-15 BRI Liga 1 2023/2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Sabtu, 7/10. Penilaian ini dilontarkan oleh pemain Persib, Ciro Alvis. Dalam pertandingan itu, Persib berhasil membungkam tim tuan rumah dengan skor 3-2. Padahal, Maung Bandung sempat tertinggal 1-2 di babak pertama. 2 gol Persebaya itu diborong oleh Bruno Moreira pada menit ke-7 dan 29. Penalti, 1 gol Persib di babak pertama tercipta via Ciro Alvis 3. Pada babak kedua, Persib berhasil comeback, Maung Bandung sukses membalikan keadaan lewat gol David da Silva menit ke-52 dan 70. Mereka, Persebaya, bisa unggul di babak pertama, tapi kami pada babak kedua bermain luar biasa. Jadi, selamat kepada pemain dan pelatih atas kemenangan ini, ujar Ciro Alvis saat sesi jumpa pers usai laga. Lebih lanjut, pemain asal Brasil ini mengomentari gol cepat yang dibuatnya ke gawang Persebaya. Gol itu tercipta lewat tendangan kaki kanan mendatar. Mencetak gol cepat bagus untuk meningkatkan mental tim. Tapi setelah itu Persebaya mencetak 2 gol. Tapi saya senang karena tim meraih kemenangan, imbuh Ciro Alvis. Tambahan 3 poin dari markas Persebaya membuat Persib kini memiliki 27 angka. Maung Bandung pun menempati peringkat ketiga klasemen sementara. Pada pekan depan, Persib akan bertandang ke markas Borneo FC. Duel tersebut bakal digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu, 21/10. Daisuke Sato sudah tinggalkan Persib untuk gabung Filipina di FIFA Matchday. Persib Bandung mengabarkan bahwa Daisuke Sato sudah meninggalkan tim untuk bergabung dengan timnas Filipina.
bek berusia 29 tahun itu akan memperkuat The Ascals di FIFA Matchday Oktober tahun 2023. Timnas Filipina akan memainkan laga uji coba internasional dalam FIFA Matchday periode bulan ini dengan menghadapi Bahrain. Duel tersebut bakal digelar pada tanggal 17 Oktober tahun 2023. Sato sudah izin dan bertolak dari Bandung sejak beberapa hari lalu. Dia tak ikut dalam beberapa sesi latihan, tulis Persib di lamannya, Sabtu, 7/10. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal, Sekjen, Philippine Football Federation, PFF, Mikhail Torre dalam suratnya menuliskan, Daisuke Sato diharapkan bisa bergabung pada tanggal 8 Oktober tahun 2023. Kami berharap agar dia, Daisuke Sato, bisa dibebaskan dari tugas dan tanggung jawab klub supaya dapat bergabung untuk pertandingan ini, tulis Mikhail Torre dalam surat yang ditujukan kepada Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, Teddy Cahyono. Daisuke Sato dilepas lebih cepat oleh Persib ke Timnas Filipina kemungkinan karena si pemain tidak dapat memperkuat Maung Bandung pada laga kontra Persebaya Surabaya. Persib akan bentrok dengan Persebaya pada pekan ke-15 BRI Liga 1 2023/2024. Di laga tersebut Persib Bandung berhasil mencuri 3 poin dari kandang Persebaya. Duel tersebut tersaji pada Sabtu, 7/10, di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur. Pemain bernomor punggung 66 ini tak masuk skema di laga lawan Persebaya Surabaya karena terkena larangan bermain akibat akumulasi kartu kuning, tulis Persib. Progres positif Persib Bandung di bawah Bojan Hodak. Bojan Hodak menjadi suksesor Luis Milla di kursi kepelatihan Persib Bandung, dan telah menandai debutnya pada tanggal 3 Agustus lalu, melawan Bali United. Kemenangan memang belum bisa dipersembahkan pelatih asal Kroasia itu, tapi ia membuat progres dalam permainan Persib yang bermain sangat bagus melawan Persebaya. Pertahanan Persib dinilai mengalami perbaikan signifikan di bawah kendali Bojan. Hal tersebut dituturkan oleh gelandang tengah Maung Bandung, Mark Klok. Saya pikir, kami sudah bermain lebih rapat dan solid dalam bertahan. Tidak banyak peluang lawan yang tercipta, mungkin hanya satu saja di sepanjang pertandingan, ucap Klok. Sebuah hal yang positif untuk menjaga gawang tetap tidak kemasukan. Kalau melihat di beberapa pertandingan sebelumnya, kami bisa kemasukan 2 hingga 3 gol di setiap pertandingan. Ini tentu sebuah perkembangan, urainya. Tentu yang dituju oleh tim sebesar Persib adalah kemenangan, dan Klok yakin akan ada pembenahan dalam sisi serangan Pangeran Biru. Semoga kami bisa terus berkembang, tidak hanya dalam bertahan tapi juga ketika menyerang,